Sosok Ki Agrantaka yang dipercaya oleh masyarakat Raja Singa dan sekitarnya sebagai tokoh penyebar agama Islam masih menyisahkan teka-teki baik tentang riwayatnya maupun asal-usul keberadaannya. Dari sejumlah versi, kali ini saya akan mengadaptasi penuturan dari seorang yang dikenal dengan nama Lebeh Mukti. Beliau adalah seorang tokoh agama yang banyak mengkaji sejarah lokal, juga sumber-sumber lain tentunya. Sekilas riwayat Ki Agrantaka. Terdapat suatu peristiwa saat itu yang dikenal dengan Banteng Mengamuk atau kisah Banteng Mengamuk. Hal ini erat kaitannya dengan peristiwa berdarah atau perang yang terjadi di kawasan Amis sekarang. Dikisahkan sebelum terjadi perang, sejumlah laskar Cirebon dikejar-kejar banteng berukuran raksasa. Kemudian seorang pasukan melaporkan adanya serangan banteng sakti di Alasinang. Setelah mendapat laporan, datanglah para pemimpin dan kegedean Cirebon meninjau keberadaan banteng mengamuk di Alasinang. Di sebuah tempat bernama Bugis dan Gosali, beberapa sesepuh sekitar terkejut dengan munculnya para kegedean, sehingga mereka berasumsi jika kedatangan para pemimpin laskar Cirebon itu tentu bermaksud menyerang. Keadaan tampak gaduh karena baru saja terjadi perkelahian melawan banteng sakti. Hewan liar itu tak berdaya mendapati serangan seorang pemimpin Cirebon. Dengan ilmu kesaktian tingkat tinggi, banteng itu akhirnya tewas setelah dihantam keras di tengkuknya. Banteng yang tewas lantas kepalanya dipenggal dan dibawa pasukan menuju keraton Cirebon. Mendengar berita itu, sejumlah sesepuh yang berdiam di kawasan selatan Amis marah. Kemarahan mereka dipicu karena para laskar Cirebon telah berani membunuh hewan yang ada di wilayahnya. Para pemuka kawasan Amis Selatan itu dikenal juga sebagai para perantau dari daerah Bugis. Hingga tak heran jika saat ini kawasan tersebut dikenal dengan nama Bugis. Saat itu, para gegede Cirebon mengetahui jika di kawasan timur hutan Sinang sudah ada komunitas penduduk yang belum memeluk Islam. Akhirnya disusunlah misi lain oleh para gegeden untuk mengislamkan masyarakat yang masih menganut kepercayaan lama itu. Para sesepuh pendukuhan di Amis lama yang sudah dilanda kemarahan ditambah dengan keinginan para gegeden Cirebon agar memeluk agama baru semakin memperuncing masalah. Konflik pun mulai berkecamuk antara pasukan Bugis dengan laskar Cirebon hingga berbuah pada perang di kawasan yang kini dikenal sebagai Tegal Peninjauan dan Kerapiak. Singkat cerita, setelah kalah perang, para sesepuh dari Bugis itu lari ke barat, melintasi sungai Cibelerang, lalu menuju ke arah selatan dan bersembunyi di salah satu sudut Alasinang. Para gegeden yang terus mengejar akhirnya sampai di Alasinang. Musuh yang dicari tak juga mau keluar dari tempat persembunyian. Selanjutnya, para gegeden dan santri Cirebon lain beristirahat sejenak di sebuah tempat di kawasan Alasinang. Mereka membuat sumur untuk wudu dan mencuci. Setelah beberapa waktu istirahat, para gegeden meneruskan dakwah Islam di tempat-tempat yang sudah berpenduduk di kawasan hutan. Dikisahkan Mbah Kuul Sangkan alias Cakrabuana atau Wak dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang meninjau lokasi perang memerintahkan para gegeden yang merupakan bagian laskar khusus untuk tinggal di tempat-tempat tertentu sambil menunggu kembalinya orang-orang yang bersembunyi di Alasinang. Di antara para laskar itu menempati beberapa kawasan seperti Pedukuhan Cempaka Mulia atau Amis Lama dan Loyang yang saat itu dikenal dengan nama Adiraja. Dan juga yang menempati kawasan yang kini dikenal Rajayang dan daerah Tugu.
Di kemudian hari, beberapa pemimpin Laskar Cirebon berpindah ke Raja Singa, menyeberangi sungai Cipanas. Mereka ini dikenal dengan sebutan Laskar Agrantaka, Wirantaka atau Wanantaka, dan Surantaka. Setelah orang-orang dari hutan Sinang muncul yang awalnya membuat pedukuhan, lalu kembali ke pedukuhan lama, para pemimpin Laskar Islam mulai mengislamkan penduduk Cempaka Mulia, hingga sebagian mereka mulai memeluk Islam. Selanjutnya, penduduk diperintahkan berhitan sebagai bagian syarat sholat agar kemaluan laki-laki terhindar dari najis air kencing yang menggumpal di kepala kemaluan. Di antara penduduknya, terutama dari kaum sesepuh, menolak untuk dihitan, padahal yang lainnya mematuhi aturan syariat tersebut. Mereka yang tak mau hitan sebagai syarat seorang muslim lantas kembali ke alas Sinang dan menyisihkan diri atau nyisih henang dari komunitas masyarakat. Tindakan mereka yang nyisih henang itulah di kemudian hari lokasi komunitas mereka dikenal dengan nama Sinang. Kisah Pilang Bongkok. Dikisahkan para pemimpin laskar yang sudah dibebas tugaskan, ada yang tidak kembali ke Cirebon. Di antara mereka, yakni seorang pemimpin dari Laskar Agrantaka, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Ki Agrantaka, menikah dengan penduduk Amis atau Cempaka Mulia. Selanjutnya Ki Agrantaka bersama istrinya ini menyeberangi sungai Cipanas dan tinggal di kawasan hutan Raja Singa. Mereka mulai membangun kediaman di Raja Singa dan membuka ladang di bagian selatan, atau sekitar 200 meter dari kediamannya. Konon, Ki Agrantaka dan istrinya ini memiliki beberapa keturunan yang kelak menurunkan sebagian penduduk Raja Singa. Deretan makam kuno yang ditemukan di Kampung Bojong bagian barat, yang dipercaya sudah berusia ratusan tahun, diduga sebagai bagian dari keturunan Ki Ageng Agrantaka. Wallahu a'lam. Suatu ketika terjadi sebuah peristiwa yang kelak dikenal dengan Pilang Bongkok. Saat itu datanglah seorang utusan atau beberapa utusan Cirebon meminta Ki Ageng Agrantaka agar kembali ke Cirebon. Namun dengan halus Ki Agrantaka menolak kembali dan memilih menetap dengan alasan dirinya merasa betah bersama keluarganya tinggal di Raja Singa. Setelah utusan Cirebon pergi, Ki Agrantaka bersama istrinya kembali menjalankan aktivitas sebagai petani ladang. Setelah beberapa bulan berlalu, tiba-tiba datang lagi beberapa utusan ke kediaman Ki Agrantaka. Kebetulan saat itu hanya ada istri dan anaknya yang masih bayi. Saat mengetahui ada tamu yang tak lain para utusan untuk tujuan yang sama, istrinya meminta orang-orang itu menunggu di rumahnya yang diduga berada di Raja Singa. Lantas istri Ki Agrantaka menyusul suaminya yang tengah bekerja di ladang. Lagi sibuknya bekerja, tiba-tiba sang istri mengabarkan jika di rumahnya ada tamu dari utusan Cirebon. Tentu saja dengan maksud sama, meminta Ki Agrantaka kembali ke Cirebon. Merasa kesal dengan kedatangan utusan yang berulang kali datang untuk tujuan yang sama, dengan penuh amarah Ki Agrantaka mencabut pohon pilang yang berduri dan banyak tumbuh di area ladangnya. Setelah dicabut, Ki Agrantaka lalu menyuruh istrinya membawa pilang itu untuk diletakkan di hadapan para utusan. Paham dengan maksud suaminya, sang istri segera membawa pilang itu lalu menggendongnya menuju kediaman di Raja Singa. Sampai di Raja Singa, dari kejauhan para utusan heran melihat seorang wanita dengan tangguhnya menggendong batang pilang yang berduri. Sang istri mempersilahkan mereka duduk. Dengan nada kesal, istri Ki Agrantaka sekali lagi menjelaskan jika suaminya menolak kembali ke Cirebon, sembari di depannya membawa bayi. Ia takjub dengan istri pemimpinnya itu. Sampai di hadapan para utusan, batang pilang itu dijatuhkan dengan keras, tepat di hadapan para tamunya yang masih berdiri terpaku keheranan. Sejak kembalinya wanita itu, para utusan sudah menebak jawaban yang bakal diterima, ditambah raut marah yang terpancar pada wajah istri pemimpinnya itu.
Menyadari gelagat kurang baik, para utusan segera pamit dan kembali ke Cirebon. Lagi-lagi mereka gagal menjemput Ki Agrantaka. Konon, sejak kejadian itu, para utusan tak lagi datang untuk meminta Ki Agrantaka pulang ke Cirebon. Dan selanjutnya, Ki Agrantaka bersama istrinya menjalani kehidupan sebagai petani biasa. Dari sinilah awal mula sejarah peradaban Raja Singa terbentuk. Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang turun-temurun, lokasi kawasan di mana istri Ki Agrantaka menggendong batang pohon pilang dalam Jawa disebut Bongkok Pilang. Di kemudian hari dikenal sebagai kawasan Pilang Bongkok. Kini kawasan Pilang Bongkok merupakan area pesawahan milik warga sekitar, terutama penduduk Kombo, Lengek, dan Pedati. Sedangkan area di bagian utara menjadi milik warga Raja Singa. Kawasan area di bagian timur jalan, dulunya sebuah pekarangan berupa tegalan dan hutan kecil yang dikenal sebagai Bojong.